warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, patepang deui sareng abdi Eva Parida di channel khusus pendidikan. Saya masih lokasinya ini masih berada di rumah karena kurang lebih selama 14 hari sekolah bukan diliburkan sebenarnya istilahnya, tetapi siswa-siswi belajar di rumah dan saya pun bekerja dari rumah seperti itu, memantau pekerjaan dan menerima tugas-tugas dari siswa-siswi. Sebenarnya saat ini ingin tetap berbagi bersama teman-teman mengenai pembelajaran, khususnya sekarang saya ingin membahas mengenai bahasa Sunda seperti itu. Bahasa Sunda Wewengkon Bogor seperti itu. Wewengkon itu daerah ya kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, kenapa saya membahas ini? Karena saya pribadi memang saat ini sudah tinggal di Bogor kurang lebih mau 9 tahun seperti itu ya. Saya sebenarnya bukan orang Bogor asli, saya orang Sumedang yang dimana bahasa Sundanya itu bahasa yang halus seperti itu. Jadi ketika ke Bogor, ketika tugas di Bogor agak kaget gitu ya dengan bahasa Sunda di Bogor, ternyata bahasa Sundanya agak berbeda seperti itu dengan bahasa di Sumedang, dan itu disebut dengan bahasa Wewengkon. Ada beberapa kosakata yang berbeda dengan bahasa saya sebelumnya seperti itu ya, bahasa Sunda di Sumedang ataupun di Bandung. Nah, itu disebutnya bahasa Wewengkon. Jadi bahasa Wewengkon itu bahasa daerah yang berbeda dengan daerah lainnya. Jadi ada ciri khas tersendiri seperti itu. Banyak sekali kosakata bahasa Bogor ini yang berbeda, atau bahkan kita juga mungkin yang baru datang ke Bogor malah ih kok gini gitu ya. Terus ketika saya juga punya pengalaman ketika awal-awal pindah ke Bogor itu ditanya oleh siswa, ibu cager? Hah? Saya merasa kok nyentuh gitu karena hati gitunya, jadi merasa kok ini anak ngomongnya kasar gitu. Itu saya belum paham gitu ya dengan situasi dan kondisi bahasa Sunda di Bogor seperti itu. Kok siswa nanya begitu gitu ke guru. Nah, ternyata ya setelah sekian lama baru saya paham dan akhirnya saya pun mengerti sebenarnya mereka bukan tidak sopan ya. Kalau kita baru pertama ke Bogor dengar bahasa Sunda di Bogor ya mungkin kerasanya tidak sopan gitu. Kalau kita posisinya orang Bandung atau orang Sumedang gitu ya, orang Garut, Tasik, Ciamis gitu ya, itu sepertinya kurang sopan, padahal enggak gitu ya. Itu sudah menjadi bahasa keseharian, ya itu dinamakan bahasa Wewengkon Kabupaten Bogor gitu, seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti kalau yang belum pernah ke Bogor gitu ya, yang ke daerah-daerah di Bogor, ketika datang ke Bogor ya jangan aneh gitu kalau ada kosakata yang berbeda, atau bahkan mungkin menurut teman-teman itu bahasanya kasar loh gitu ya, padahal di sini biasa aja seperti itu. Masyarakat pada umumnya ya berbicara seperti itu gitu ya. Dan saya pun akhirnya yang memahami dan nggak lagi teka rasa nyentuh gitu karena hati, ya sudah biasa saja seperti itu. Nah teman-teman, ada banyak sih sebenarnya kosakata di Bandung atau di Sumedang katanya ini, sedangkan di Bogor itu jadi ini gitu ya. Contohnya kalau di Sumedang saya gitu ya, untuk menggoreng sesuatu, untuk memasak sesuatu itu memakai wajan gitu ya kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, bahasa Sunda di Sumedang itu katel. Nah, apa sih bahasa Sundanya di Bogor katel? Nah, kalau di Bogor itu disebutnya bukan katel teman-teman, disebutnya itu kenceng. Nah, sudah berbeda kan? Baru satu kata, itu peralatan dapur gitu ya. Kemudian ada lagi terus, dalam bahasa Sunda itu terus, misalkan dalam kalimat seperti ini, terus urang teh bade ka mana? Nah di dalam bahasa Sunda di Bogor terus itu haju gitu, haju urang rek ka mana gitu ya. Kemudian ngendong teh menginap gitu ya dalam bahasa Indonesia, ngendong atau mondok dalam bahasa Lulubu atau bahasa di daerah saya di daerah Sumedang. Nah kalau di Bogor itu bukan ngendong tapi nyare gitu. Contoh kalimat, Neng bade ngendong di mana? Nah kalau itu bahasa di Sumedang. Kalau di Bogor, Neng rek nyare di mana? Nah
Nah, kemudian ada kata selanjutnya yang juga menurut saya ini lucu gitu ya. Karena saya tidak mendengarnya di Sumedang dan saya dapatkannya hanya di Bogor gitu ya. Keresek, keresek itu kan kresek ya dalam bahasa Indonesia, keresek gitu ya. Di bahasa Bogor itu disebutnya anti repot. Nah, gimana teman-teman, lucu nggak ya? Jadi itu perbedaannya gitu ya. Jadi di bahasa Sunda di Sumedang itu disebutnya keresek, nah di bahasa Sunda di Bogor disebutnya anti repot. Saya bingung kok, ada ibu-ibu bilang nanti harus mau bawa dulu anti repot. Apa gitu anti repot? Ternyata anti repot itu kresek gitu ya, keresek gitu. Sepi atau tiisen gitu dalam bahasa di Bandung, sepi atau tiisen. Kalau di Bogor itu rehe, seperti itu, rehe gitu ya. Kalau di Bandung atau di Semarang itu botram ya, kalau kita makan bersama-sama gitu ya. Maka di Bogor itu bahasanya atau katanya itu bebacakan gitu ya, makan bareng atau makan bersama. Kemudian di sini saya juga memperhatikan ke ibu itu gitu ya, ke ibu rumah tangga gitu, ibu-ibu gitu, ataupun yang sudah ada nenek-nenek seperti itu nyebutnya umi gitu ya. Kalau di Sumedang itu ya mama gitu ya, biasanya mama seperti itu ya. Tapi kalau di sini nyebutnya umi gitu ya. Kalau di Sumedang kan umi itu kayak buat istrinya ustadz gitu ya, seperti itu gitu ya, yang lebih mendalami agama seperti itu baru disebut umi gitu ya. Tetapi kalau di sini umi itu ya biasa ibu-ibu gitu, anak-anak itu ke ibunya nyebutnya umi seperti itu ya. Kemudian ada kata sarapan. Nah, sarapan gitu ya, di bahasa Bogor itu nyarap gitu ya. Kalau kita mungkin selintas kalimatnya seperti ini, rek nyarap, apa sih nyarap gitu. Mungkin nyarap itu ya sarapan pagi-pagi seperti itu. Ada lagi kata yang lain, contohnya buah gitu ya, buah di Sumedang itu ya buah mangga dalam bahasa Indonesia gitu ya. Nah, kalau di Bogor sendiri mangga atau buah itu disebutnya mangga pakai H gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia kan mangga, kalau di bahasa wewengkon Bogor itu mangga gitu. Di bahasa Indonesia itu kami, kata kami itu untuk jamak gitu ya. Tapi di Sunda, bahasa Sunda di Bogor itu kami itu ya saya gitu, jadi individu, jadi tunggal seperti itu. Jadi lamun di bahasa Sunda di Sumedang mah abdi gitu ya, abdi saya. Nah, kalau di Bogor jadi kami, padahal kami dalam bahasa Indonesia itu jamak ya. Tetapi nah, yang pernah saya kaget itu juga ketika saya ke pasar, ada yang nawarin gitu, Aceh gitu. Saya jadi bingung, Aceh itu apa gitu ya, kok orang nawarin Aceh gitu kan. Aceh kan nama daerah seperti itu. Itu ketika saya baru-baru ya datang ke Bogor, Aceh pedagang kok nawarin Aceh itu apa gitu, saya nggak ngerti gitu. Akhirnya setelah lama ternyata Aceh itu kalau di Sumedang atau di Bandung yang jenis rambutan gitu ya, rambutan gitu ya. Kan kalau di Sumedang atau di Bandung itu ya rambutan aja gitu, dengan berbagai varietas atau jenisnya itu ya disebutnya tetap rambutan. Nah, kalau di sini gitu ya, rata-rata nyebutnya Aceh atau jenis-jenisnya itu disebutkan. Ketika ada yang nyebut Aceh ya itu teh berarti buah rambutan seperti itu. Dan bukan menjadi sebuah keanehan sebenarnya ya, tetapi menjadi sebuah variasi dan kekayaan bahasa seperti itu. Tidak masalah gitu ya, karena memang ya di sini bahasanya seperti itu gitu. Dan di tiap daerah juga ada gitu ya. Di daerah Kuningan, Ciamis, kemudian juga Cianjur, daerah-daerah lainnya gitu. Ada bahasa wewengkonnya yang berbeda dengan bahasa Ludugu seperti itu. Bagi teman-teman yang mau bertanya silahkan gitu ya, bisa tulis di kolom komentar. Kemudian yang mau memberikan saran ataupun kritik yang membangun ya, silahkan bisa tulis di komentar.
video kali ini mungkin hanya itu saja ya teman-teman. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mau datang ke Bogor. Jangan kaget gitu ya dengan bahasa di Bogor, karena memang ada perbedaan gitu ya, tetapi perbedaannya itu bukan menjadi sebuah keanehan, tapi menjadi sebuah kekayaan. Seperti itu teman-teman ya. Itu saja video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Hatur nuhun anu tos subscribe, nge-like atau napi nge-share video ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa belajar bahasa Sunda, dan hatur nuhun, jangan lupa di like, komen, sareng di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.